اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك بسم الله الرحمن يا الرحيم. أرحم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Selalu dan teruslah kita memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih beri kesempatan kita untuk bangun di hari ini, hari yang mulia, yaitu 1 Rajab 1442 Hijriah, dan kemarin kita mengakhiri bulan Jumadil Akhir dengan hari Jumat, hari yang mulia, dan kini kita telah memasuki 1 Rajab 1442 Hijriah untuk menyambut tibanya bulan yang dinanti-nanti, yaitu bulan Ramadan 1442 Hijriah. Oleh karena itu umat Islam mulai tadi malam sampai dengan Ramadan memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang akan datang, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Itu doa yang menunjukkan kerinduan kita, kecintaan kita kepada bulan suci, di mana disitulah Al-Quran yang kita baca ini diturunkan. Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita adalah 17 Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rajab memiliki keistimewaan karena di antara bulan yang termasuk bulan haram adalah bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan, mulai dari Muharram.
Dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan haram. Bulan yang haram niki maksudnya adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bulan haram itu yang dimaksudkan 4 bulan haram itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Itu yang termasuk bulan-bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kalau kita melakukan sebuah amalan di bulan-bulan tersebut, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah, pahalanya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Terutama bulan artinya tapi Ramadan memang tidak termasuk dari bulan haram, namun dia disebut dengan Sayyidus Syuhur atau rajanya bulan, penghulunya bulan. Kalau di setiap minggu ada penghulu hari yaitu hari Jumat, maka di setiap tahun ada penghulu hari namanya Yaumul Arafah, dan penghulunya bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan begitu mulia? Karena disitulah Allah menurunkan kalamnya, menurunkan firman-Nya, yaitu Al-Quranul Karim. Siapapun yang coba-coba untuk menekuni Quran ini, maka siap-siaplah menjadi orang mulia. Karena kertas pun karena ada tulisan Al-Quran di situ, dia menjadi mulia. Nabi kita karena diperuntukkan Al-Quran untuknya, dia menjadi mulia. Ya, kertas saja di atasnya ada tulisan Quran menjadi mulia, apalagi manusia. Kalau dia sudah memasukkan Quran 30 juz ke dalam dadanya, maka ya Allah akan menyayanginya. Bahkan seorang hafiz Quran, seorang penghafal Quran akan dapat membebaskan 10 keluarganya yang sudah nyata-nyata akan masuk neraka, tapi tidak jadi masuk neraka karena dia sebagai hafiz Al-Quran. Begitulah Al-Quran dimuliakan. Ya, jangankan manusia, kertas pun di atasnya ada tulisan Al-Quran menjadi mulia. Quran di tangan pelunggus namanya niki kumpulan-kumpulan kertas, tapi ditulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran, maka Quran itu menjadi mulia. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh sembarangan kecuali oleh orang-orang yang suci. Ya, suci akidahnya, suci badannya dari hadas kecil dan hadas besar. Itulah Al-Quranul Karim, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Rajab. Maka mari kita pasang tekad dan pasang niat baik-baik. Janganlah kita melalui hari-hari selama 30 hari ke depan ini kosong dari amal-amal kebajikan. Tingkatkan zikir. Ya. Maka bulan Rajab disebut dengan Syahrullah, bulan milik Allah. Sya'ban nanti yang mengiringi Rajab ini disebut dengan Syahrul Rasul atau bulannya Rasulullah. Dan Ramadan adalah Syahrul Ummati, kata Nabi. Ramadan adalah bulan umatku, bulan di mana umatku akan berpesta pora dengan pahala. Sekecil apapun yang ia lakukan bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya, jadi mulai ini 3 bulan berturut-turut niki Bapak Ibu, pelunggus namian ini harus mulai sudah menyingsingkan dengan baju istilahnya ya, kekes ya, bahasa tengah niki kekes keren. Nah,
sebagai bentuk kita sudah bersiap siaga untuk mengisi hari-hari kita selama 3 bulan ini dengan amalan yang lebih daripada bulan-bulan sebelumnya, ya. Karena Allah, ya, menyebut, Rasulullah menyebut bulan Rajab ini sebagai bulan Allah, ya, bulan Allah. Maka kesempatan kita untuk meningkatkan amaliyah kita. Kemudian bulan Sya'ban disebut dengan bulan Rasul, maka di situ Rasulullah hampir saja dia berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban itu, saking banyaknya hari-hari yang ia puasakan sunnah di bulan Sya'ban, ya. Termasuk di bulan Rajab ini Rasulullah banyak berpuasa. Untuk apa? Salah satunya untuk melatih lambung kita, melatih perut kita supaya terbiasa menjalani puasa wajib atau puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu rukun Islam, dingkanggu tertinggalan, ya. Maka latihlah perut kita selama 2 bulan kita latihan ini, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sekurang-kurangnya 3 hari awal, 3 hari tengah, dan 3 hari akhir di bulan Rajab niki, okay? Dan ditambah dengan Senin Kamis selama bulan Rajab, insya Allah. Nah, itu luar biasa pahalanya Bapak Ibu, ya. Jadi supaya perut kita ini terbiasa nantinya selama sebulan penuh untuk bahasa tengah mejan, ampun Ustaz, biasa mejan, biasa kosongan di siang hari niki, maka latihlah perut kita mulai bulan ini, mulai bulan Rajab, kemudian Sya'ban, baru siap tempur pada bulan Ramadan. Nah, niki. Jadi alhamdulillah, mari kita perbanyak nggih doa kerinduan berjumpa Ramadan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Arti doa niki nenek kaji berkahi gama hidup kaji di bulan Rajab dait bulan Sya'ban, dait sampeang gama kaji bedait kanca bulan suci Ramadan. Ia kena doa niki. Jadi lamun berdoa harus tahu kenana napi doa si endang taniki, ampun sak becak terima salat taala, nggih. Jadi Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, curahkanlah berkahmu bagi kami fi Rajab, di bulan Rajab, ya, wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadana, dan sampaikanlah kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, bentuk kekangan terbedai kanca Ramadan, okay? Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita akan bisa menikmati sebagaimana Ramadan sebelum corona. Amin, ya. Kita ramaikan masjid kita siap-siap dari sekarang, ya. Makanya ada kebiasaan yang baik suatu kampung Bapak Ibu,
lamun tamu bulan Rajab mulai ngechat balik, mulai periri permakru Nabi jaju. Nabi maksudnya ampun sa Ramadan lagi udah luar biasa. Nah, okay. Jadi mulai periri ruan tau taka ampun sa demen ya. Nah, sambut bulan Ramadan lagi. Termasuk juga kebiasaan yang baik menyambut lahirnya Nabi kita itu ya. Jadi sebelum tibanya Rabiul Awal orang juga melakukan yang luar biasa dengan tujuan menyambut tibanya hari kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Nah, sekarang ini menyambut Ramadan dengan doa-doa nih apa ya? Nabi doana Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadana. Nggih, luwih-luwih. Nah, sekarang sekali lagi bulan Rajab. Bulan di mana Allah mewajibkan perintah salat 5 waktu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi ruh kita, hati kita naik ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut salatu mi'raj. Mi'raj itu tangga Bapak Ibu, tangga untuk naik itu mi'raj. Maka Rasulullah dari Al-Aqsa ya, dari Palestina Al-Aqsa ya. Disitulah Rasulullah naik ke langit. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra, perjalanan malam. Kemudian dari Al-Aqsa ke langit Sidratul Muntaha ya, berjumpa dengan Allah namanya Mi'raj. Nah, kita untuk naik menuju Allah itu adalah salat. Salat menjadi imaduddin, tiangnya agama. Maka mari kita pelajari. Maka di bulan Rajab ini kita merepres kembali ilmu kita tentang sholat ya. Lebih-lebih tadi kita dibacakan di sini tentang sholat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Biasa dengan berselimut dengan besimbut, bahasa tengah besimbut iki ya, tengah kelem ingatna ya. Nah, apalagi delik sembalun nyetan selimut tembus gitu. Nah, atau di dinginnya Madinah. Wallah Bapak Ibu ya. Saya tahan panas Mekah. Saya tahan dinginnya Madinah, masuk surga. Saya tahan panas Mekah. Saya tahan dingin Madinah, masuk surga. Tahan dingin maksudnya tidak menjadikan dingin itu menjadi alasan untuk malas bangun sholat. Tahan panas maksudnya tidak menjadikan panasnya Mekah itu untuk bermalas-malasan sholat. Nah, itu yang. Tapi kalau panas kemudian mengeluh, dingin mengeluh, nah enggak bisa. Nah, jadi ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, wahai yang berselimut. Maksudnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalil ya. Bangunlah pada waktu malam ya,
illa qalil, kecuali sedikit daripadanya. Artinya sekedi entan tinduk kan, bangun malam. Maka Rasulullah itu sedikit tidurnya, banyak ibadahnya. Kalau kita kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Nah, itu bedanya ya. Kalau Rasulullah itu sedikit tidurnya, banyakan ibadahnya. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Masya Allah. Ya. Bangunlah ya pada waktu malam illa qalil, sedikit. Artinya harus juga diberikan waktu istirahat tubuh kita, Bapak Ibu ya. Jangan porsir sholat terus, tetapi kita jatahkan. Jadi Rasulullah pun tidur, Bapak Ibu ya. Tidak dari Isya terus sampai subuh nyambung enggak, tapi Rasulullah juga ada tidurnya ya. Sebagai a'radul basyariyah, sifat Nabi sebagai manusia biasa, ada beliau menikah, beliau ke pasar, beliau ya berjualan, beliau tidur. Itu termasuk a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, tetapi sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menurunkan derajat kenabiannya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangen teh Nabi Muhammad, ibu-ibu? Kangen teh luwih-luwih sholawat. Dengan si paling mulia jemaah di julu kiamat, si paling becak terkenal si Rasulullah jemaah julu kiamat, dengan si luwih gati entan selawat di dunia niki. Kedik-kedik ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat. Ya, sekurang-kurangnya itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingat. Kerang tangulangan niki. Lamun sholla awalnya salam pada akhirnya, ya. Lamun sholli awalnya salim akhirnya. Ini masih aja kita dengar salah. Selesai sholat itu kan Allahumma sholli, kan li berarti nanti salim akhirnya, jangan salam. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi sholli alaihi wasallim habiballah. Jangan salam karena salli tadi di awalnya ya. Nah, tapi kalau sholat awalnya salam akhirnya sallallahu alaihi wasallam pasangannya. Nah, niki. Jadi kalau sholli salim, kalau sholat salam. Masih ada saya dengar di masjid-masjid, masih aja kita dengar menukar baris nih. Tapi kalau sholat salam, sholli salim. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi sholli alaihi wasallim habiballah. Itu salim habiballah. Salah ba kalau boy. Ya. Hamzah diganti ain lagi sering Salah. Nah, kalau kalau hamzah itu menghunjam ke dada, jangan dia dialirkan. Kalau dialirkan itu ain jadinya, ya. Jadi dia itu bersifat ya, menghunjam ke dada dan tidak boleh dihidupkan lagi. Ya. Tidak boleh. Nu'minu, bukan ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
wa qalu sami'na, itu ain, sami'na wa ata'na, itu harus dialirkan ya. Jadi harus tahu mana hamzah mana ain. Okay. Jadi kata Allah, qumil laila illa qalila, bangunlah wahai Muhammad untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Artinya jangan penuh, tapi berikan pula badan kita beristirahat sedikit ya, beristirahat sedikit. Jadi tidur itu untuk mengistirahatkan badan kita ya, dengan tujuan supaya ketika bangun nanti kita semakin fresh dan sehat untuk beribadah kembali. Nisfahu, yang dikatakan illa qalila itu nisfahu, yaitu separuhnya. Kalau ada 8 jam berarti separuhnya itu 4 jam. Kalau ada berapa jam kita dari malam dari maghrib sampai dengan subuh itu? 10 ya, kita 10. Jadi itu nisfahu, setengah ya. Setengah dari 10 juga 5 jam. Nah gitu ya. Makanya rumus tidur yang dianjurkan Rasulullah itu, tidurlah awal malam dan bangunlah di pertengahan malam atau sepertiganya, dan itu lebih afdol ya. Sepertiga itu yang mendekati tibanya subuh ya, mendekati tibanya subuh, itu yang afdolnya ya. Nisfahu awinkus minhu qalila, separuhnya atau kurangilah dari separuh ya. Separuhnya, setengahnya atau kurangi. Nah, jadi ya sedikit saja. Ini sampai begini kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam itu tidak sepenuhnya untuk beristirahat, tapi malam itu kita harus jatahkan juga untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fadilahnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita baca surah Al-Isra yang mengatakan apa katanya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, kata Allah, dan dari sebagian malam itu fatahajjad, bertahajudlah ya, bertahajudlah. Nafilatan lak, tahajud itu sebagai nafilah, ibadah nafilah ya, tambahan, bonus tambahan kita ya. Jadi kalau sudah seperti itu, Allah menyarankan kepada kita, mari Bapak Ibu kita coba atur waktu kita ya, terutama bulan Rajab, bulan Sya'ban, supaya apa? Ketika Ramadan tiba, ya tarawih yang 23 rakaat itu menjadi ya enggak berat, karena kita sudah biasakan mulai Rajab. Ini ngombe entanan dek ngerumun dek mudi, imam bertahan nganjang tarawih ngerumun korol dek mudi. Melenas imam satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya milik diganggu imam sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum berajah nanti ya. Padahal sekali setahun
tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada tarawih di luar bulan Ramadan. Kecuali kalau witir. Kalau witir sepanjang hari, sepanjang tahun, ya, ada witir. Waktunya setelah sholat isya, masuk sudah waktu witir. Nah, coba terlatih leman makin witir. Lamun biasana 3 rakaat, makin rombok jadi 5 rakaat. Rombok jadi 7 rakaat. Rombok jadi siwa rakaat. Rombok jadi 11 rakaat. Nah, iya witir niki. Ya. Ambo sak biasa cuma Ramadan niki nganjeng none, ya. Nih la ilaha illallah. Selalu jadi momok bagi kita, bagi imam tarawih itu. Setiap datang Ramadan enggak doa mah, saya imam. Oh nih, aduh, ya leletan imam saja ya. Padahal itu yang kita cari kan. Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Begitu bahagianya kita sambut. Begitu Ramadan tiba, tarawih kita caka-caka. Masya Allah. Ini tentu jadi senang badai inca Ramadan ini. Namun tentu senang badai Ramadan leman makin tersiapang apa ibu. Ya, bila perlu. Kalau kemarin kita hanya pakai surah pendek tarawihnya, ya sekarang coba kita mulai, ya 1 juz kan. Lagu apa kata jamaah, kata makmum, deman bau ya sih, ngupiran tuh bau sampai itu pelor, itu bau-bau, lamun itu biasa. Kan itu melek budaya Ramadan. Begitu Ramadan tiba, enggak endah saya pikir buka sih. Lamun ibadahnya aja bareng. Masya Allah Pak Ibu, ya. Lagu keketuan bedot mele surga pengatas wae wa nas'alukal ula minal jannah. Tapi ibadah kita belum bisa kita coba latih diri betah nganjang lek julun atau lek karepan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bahkan arek lek YouTube niki ya 7 menit sembahyang 3 rakaat niki ya, 20 tarawih sama 3 witir niki. Senam itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi lucu jaring. Padahal sholat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, qumil laila illa qalil. Lanjut tadi di surah Al-Isra Allah katakan kalau kita membangun malam kita dengan tahajud, apa fadilahnya? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah insyaallah akan membangkitkanmu, ya, maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Di maqaman mahmuda itu tempat yang khusus buat Nabi Muhammad. Tetapi siapapun yang coba membangun malamnya dengan sholat malam ini, dia juga akan mendapatkan bersama-sama dengan Rasulullah di tempat yang disebut dengan maqaman mahmuda. Cobalah mulai kita sing-singkan lengan baju kita kekes, ya, istilah tengah kekes kereng, kekes kelambi, sebagai bentuk upaya yang lebih serius untuk menghadapi dan menyambut Ramadan. Sambil berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Dan dihafal Ibu, hafal nggih. Sedikit Pak Ustaz. Tadi surat Isra wa qul rabbi adkhilni. Nah, rohnya ditasdid. Tapi ada imam yang pernah saya dengar wa qul rabbi adkhilni dan seterusnya. Benar? Salah. Yang benar itu ro dengan lam itu, ya, disebut dengan huruf yang yang berdekatan makhrajnya.
mutaqaribain, ya, berdekatan. Kalau huruf yang berdekatan makhrajnya, bahkan dia sama makhrajnya itu, tapi sifatnya yang berbeda. Ro sama lam itu sama tempat keluarnya, tetapi sifatnya yang berbeda, bunyinya yang berbeda. Kalau lam hanya sekali lenturan lidah kita, tapi kalau ro takrir, ya, berulang-ulang, gitu ya. Jadi kalau huruf yang sama makhrajnya walaupun beda sifatnya, maka masuklah huruf yang mati itu kepada huruf yang hidup. Jadi 3 tipe huruf Bapak Ibu. Huruf yang sama, yang mati, yang hidup sama, ba dengan ba, tak dengan tak, kop dengan kop, atau pokoknya sama, ya, maka itu lebur. Huruf pertama yang mati langsung ke huruf yang hidup. Dan juga yang kedua mutaqaribain, huruf yang hampir sama, kop dengan kap, kop kap, cuman sifatnya saja yang berbeda, makhrajnya berbeda sedikit kop sama kap. Kalau kop itu pangkal lidah, kap lebih naik sedikit dari pangkal itu, maka itu pun hilang huruf yang mati, hidup huruf yang hidup itu ya terbaca. Maksud lam nakhluqkum, lukum, hilang kopnya, lukum, ya. Nah, apalagi ini ro sama lam itu sama makhrajnya, yaitu ujung lidah, ya, sama al. Hanya bedanya sifatnya, bunyinya saja yang berbeda. Kalau al sekali dia lenturannya itu tidak banyak, hanya sekali al. Tapi kalau ro nah. Jadi kalau lam ketemu ro, hilang lamnya, ro-nya yang berbunyi. Wa qur rabbi, bukan waqul rabbi. Bukan waqul rabbi. Kalau dibaca seperti waqul rabbi, enggak hilang dia. Aku berkurang pahala sholat kita ketika dalam sholat. Iya, salah secara tajwid. Apa? Jadi ilmu itu untuk diterapkan. Jadi dia tidak menerapkan tajwid maksudnya. Dan Nabi pun pernah mengatakan wa man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Sai-sain bertajwid baca Quran berdosa. Berdosa kata Nabi, ya. Nah, jadi keafdalannya itu, kecuali kalau dia tidak tahu, tidak masalah, tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu kemudian tidak melakukan itu, ya kata Rasul, wa man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Saya tidak bertajwid baca Quran, tukar-tukar huruf, ya, hukum bacaan macam-macam, ya, tidak berdasarkan kaidah tajwid yang benar, asimun. Asim itu dosa, berdosa. Jadi itulah pentingnya belajar tajwid. Belajar tajwid supaya benar bacaan kita. Kalau belajar tajwidnya sih fardu kifayah, tetapi kalau menerapkan tajwid itu dalam bacaan Quran kita wajib aini, fardu ain, ya, perorangan. Jadi wajib itu dua macam, ada wajib aini, ada wajib kifayah. Wajib kifayah itu kewajiban umat Islam tapi bisa terwakilkan oleh beberapa orang atau kelompok, ya, seperti sholat jenazah. Tapi yang dapat pahala yang melakukan kifayah itu jangan dia semilih mau pahala lamun ndek milu aja. Adakah kifayah masih ya cukup iya dong mau pahala dia ndek milih pahala sih dia ndek milu. Sembarang jenazah tira. Aduh, cukup bahaya ya dah. Ndek milih mau pahala ya. Ndek mana dait entan nombor tengah apa ibu. Perlu kita iri gitu. Nina mama beli kode niki berbondong-bondong, tutup dengan mati lalu kadu terak, tutup dengan mati lalu, ya, si angenang pahala sebeli niki sai-sai saksi yang jenazah sampai menyolatkannya dapat 1 gunung pahala kata Nabi. Saya milu saksi yang jenazah sampai memakamkannya dapat 2 gunung pahala. Qiraqani di demilu pahala sida dengan dang sida lalu cukup sida. Nah, okay. Tirak sembahyang jenazah sepi-sepi baik gitu ya.
Jadi timan kanak kode Bapak Ibu tetap kewajiban kita itu 4, memandikannya, mengapaninya, menyolatkannya dan memakamkannya, ya, menguburkannya. Wajib kifayah namanya. Pada marak belajar tajwid wajib kifayah. Tetapi menerapkan tajwid itu ketika membaca Quran wajib aini. Ini masalahnya ini. Ya, ini masalahnya. Bagaimana kita bisa menerapkan tajwid kalau kita tidak belajar atau berketuan gitu ya. Jadi kalau lam dengan ro itu dia sama makhrajnya, cuman bunyinya saja yang berbeda, maka itu lebur dia huruf yang mati langsung masuk ke huruf yang hidup. Jadi karena yang mati adalah lam, yang hidup adalah ro, wa qur rabbi, maka ro-nya yang kedengaran, lamnya hilang. Itu gom ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli itu lam sama lam. Nah, itu mutamasil lain sama-sama. Jadi langsung ke lam yang hidup. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Nah, ada lagi. Jadi terus kita dalami tajwid kita. Jadi asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan si rajin tahajud niki ia ente bangkitang salah taala mau tahu si teparan aran maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Itulah mengapa di ayat kedua ini Allah tekankan qumil lail, bangunlah di waktu malam ya untuk sholat, illa qalil, kecuali sedikit. Artinya berikan juga jatah tubuh kita untuk beristirahat. Boleh pilih nisfahu, separuhnya, setengahnya, awinqus minhu, atau kurangi dari separuhnya, qalila, kurangi sedikit, auzid alaih, atau tambah lagi pengurangannya. Apa yang dikurangi? Tidurnya. Tambah lagi, kurangi, auzid alaihi, atau tambah lagi, alaihi, atasnya, nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaih, atau tambah darinya, tambahkan. Zid itu tambahkan. Nah, kemudian perintah lagi, warattilil qur'ana tartila, ya, dan bacalah Quran itu secara tartil. Masuk tadi ilmunya ya. Makanya kita terutama bacaan-bacaan sholat Bapak Ibu ini ya, dan lebih-lebih kita sedang berada di bulan sholat, artinya bulan diperintahkannya sholat, itu bulan Rajab. Rasulullah dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima perintah salat 5 waktu yang awalnya 50 ya, dikurangi tersisa 5. Itu pun ya Rasulullah masih disuruh untuk nego. Rasul katakan cukup sudah ya. Nah, tapi 5 waktu pahalanya sama dengan 50, 5 sama dengan 50. Bahkan masih ada bonusnya lagi, kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lagi ya bagi yang dikehendakinya. Jadi warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran itu secara tartil ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus mencintai majelis ini untuk kita memperbaiki perjalanan di sisa hidup kita masing-masing menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya pada waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pelunggu senamian yang saling mencintai karena Allah berada di majelis ini, kita juga akan dikumpulkan di majelis yang sangat kita nanti-nanti di akhirat, yaitu
surga yang luas, surga yang megah, ya, yang digambarkan oleh Allah, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhum, ya. Allah ridho dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Allah taala dang sawikan sapaling kana anak ilmu lamun arak si kena nafisi bicara ante si bahas teh lemak niki insyaallah datang leman Allah taala. Lamun arak si salah keliru dan nas maaf nas ampun, dan kita akan bersama-sama terus belajar mempelajari agama ini agar hidup kita semakin agamis, semakin akhir ajal kita semakin tahu dan bisa menerapkan agama ini sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para alim ulama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. يا رب البيت نسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لنا خير بيت حتى لا نقول يا ليت. يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا أرحم الراحمين. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا وأولادنا وذرياتنا للمتقين إماما واجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم أكرمنا وإياهم بسرعة الفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلوم والقرآن وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله. Tidak lupa kita berkirim Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan ini. Ibu bapak kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita yang mencintai kita dan kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang masih hidup semoga Allah berikan umur yang panjang, kesehatan dan keafiatan, dapat berjumpa bersama-sama dengan bulan suci Ramadan dan dapat mengisi bulan suci Ramadan nantinya dengan amaliyah yang lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Mulai dari sekarang Rajab, Sya'ban, kita mulai meningkatkan semangat ibadah kita. Kita doakan yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum bernasib berhaji menyempurnakan Islamnya Allah mudahkan untuk dapat sampai ke Mekah Al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah untuk melakukan ibadah haji dan ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah meninggal dunia semoga di alam barzahnya mendapatkan tempat istimewa yang kita kenal, raudhatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita semua dikumpulkan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya tertinggi. Wa nas'alukal ula minal jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi